Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Sakanti, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, jurusan S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang biografi Haji Agus Salim. Latar belakang. Haji Agus Salim merupakan seorang orator dan penulis. Haji Agus Salim bergabung Sarekat Islam pada tahun 1916 dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Cokro Aminoto. Ia memegang peran yang sangat penting, yaitu sebagai ahli strategi organisasi. Dalam organisasi ini, Agus Salim memahami mengenai proses yang menjadikan sebuah golongan merubah dirinya sebagai partai komunis. Sehingga Agus Salim memiliki prinsip dan tujuan utama untuk menjaga Sarekat Islam dari pengaruh lainnya. Oleh karena itu, Sarekat Islam memisahkan diri dan tidak lagi terdapat komunis di dalamnya. Hal ini dikarenakan komunis dianggap bertentangan dengan Sarekat Islam. Pemimpin dari organisasi Sarekat Islam seringkali mengatakan dengan tegas bahwasannya tujuan utama dari Sarekat Islam yaitu membangkitkan jiwa Indonesia dan memperkuat perekonomian Indonesia yang pada nantinya diharapkan Indonesia mampu untuk bersaing dengan bangsa lain. Dengan adanya tujuan tersebut, organisasi Sarekat Islam mampu mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia memberikan dukungan dari rakyat Indonesia, terutama kaum bawah. Rumusan masalah. Yang pertama adalah apa latar belakang Haji Agus Salim. Yang kedua adalah apa alasan Haji Agus Salim disebut sebagai ahli strategi organisasi Sarekat Islam. Yang ketiga adalah apa peran Haji Agus Salim dalam organisasi Sarekat Islam. Yang keempat adalah apa peran organisasi Sarekat Islam dalam kemajuan bangsa. Tujuan. 1. Mengetahui latar belakang Haji Agus Salim. Yang kedua adalah mengetahui alasan Haji Agus Salim disebut sebagai ahli strategi organisasi Sarekat Islam. Yang ketiga adalah mengetahui peran Haji Agus Salim dalam organisasi Sarekat Islam. Yang keempat adalah mengetahui peran organisasi Sarekat Islam dalam kemajuan bangsa. Yang pertama adalah latar belakang Haji Agus Salim. Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Laki-laki yang lahir pada hari ke-8 bulan Oktober tahun 1884 juga pernah menempuh pendidikan di sekolah khusus anak-anak Eropa di Europe Leisure School atau ILS, yang kemudian berlanjut di Hoger Burger School HBS di Batavia. Beliau juga berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan UUD 1945. Karena kepiawaiannya beliau dalam hubungan internasional, beliau dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri, Kabinet Syahrir II dan III, serta menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Amir, Syafiruddin, dan Hatta. Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua di Dewan Kehormatan PWI. Hal tersebut menjadi penutup karirnya di dunia kancah politik. Beliau beralih menghabiskan masa tuanya sebagai penulis buku. Buku yang telah terbit dari tangannya berjudul Bagaimana Takdir Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan. Buku tersebut kemudian diperbaiki menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Buku yang telah beliau tulis juga merupakan buah karya dari pengalamannya sebagai jurnalis pada masa mudanya. Haji Agus Salim muda merintis karir sebagai redaktur 2 di Harian Raja yang kemudian diangkat menjadi ketua redaktur. Tidak berhenti di sana, beliau juga menjadi pemimpin Harian Hindia Baru di Jakarta dan kemudian mendirikan Surat Kabar Fajar Asia. Di tengah-tengah karier beliau di dunia jurnalistik, beliau menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Namun sayang, karir beliau harus terhenti pada tanggal 4 November 1954. Beliau meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Jasad beliau dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Segala perjuangan yang dilakukan beliau, baik di dunia politik maupun media massa, telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karir politik Haji Agus Salim. Karena gagal melanjutkan pendidikannya, pada tahun 1906 Agus Salim berangkat ke Jeddah,
Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsultan Belanda karena diketahui ia sedikitnya telah menguasai 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Di Jeddah, ia memperdalam ilmu agamanya pada pamannya yaitu Syekh Ahmad Khatib, yang juga Imam Masjidil Haram, dan di sana juga ia mempelajari tentang diplomasi. Setelah kembali dari Jeddah, Agus Salim mendirikan sekolah Hollands Indian School atau HIS. Dan kemudian ia juga masuk dalam pergerakan nasional. Sejak tahun 1915, Agus Salim terjun di dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai redaktur 2 di Harian Raja, lalu diangkat menjadi ketua redaksi. Selanjutnya ia menikah dengan Zainatun Nahar. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 8 orang anak. Setelah menikah, karir jurnalistik Agus Salim tetap berjalan. Ia menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta, lalu ia mendirikan Surat Kabar Fajar. Bersamaan dengan itu, Agus Salim mengawali karirnya di bidang politik di Sarekat Islam bersama dengan Cokro Aminoto dan juga Abdul Muiz. Namun, Cokro Aminoto dan Abdul Muiz pada saat itu yang menjadi wakil Sarekat Islam keluar dari Vlokstrat. Kemudian Agus Salim menggantikan mereka di lembaga tersebut selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1921 hingga 1924. Tetapi seperti pendahulunya, ia merasa bahwa perjuangan dari dalam tidak membawa manfaat dan akhirnya ia memutuskan keluar dari Vlokstrat dan fokus pada Sarekat Islam. Pada tahun 1923, mulai muncul perpecahan di Sarekat Islam. Semua mengharapkan bahwa Sarekat Islam menjadi organisasi yang condong ke kiri, namun Agus Salim dan Cokro Aminoto menolak. Akhirnya Sarekat Islam terbelah menjadi 2, semua membentuk Sarekat Rakyat dan berubah menjadi PKI. Sedangkan Agus Salim dan Cokro Aminoto tetap dengan Sarekat Islam. Selain menjadi salah satu pendiri Sarekat Islam, Agus Salim juga menjadi salah satu pendiri Young Islamist Bond, yang membuat suatu dongkrakan guna meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Agus Salim juga pernah menjadi anggota PPKI pada masa kekuasaan Jepang. Ketika Indonesia merdeka, Agus Salim diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung karena kepandaiannya dalam berdiplomasi. Kemudian Agus Salim diangkat menjadi Menteri Muda Luar Negeri di Kabinet Syahrir I dan II dari 12 Maret 1946 hingga 3 Juli 1947. Lalu ia menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta dari 3 Juli 1947 hingga 20 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim diangkat menjadi Penasehat Menteri Luar Negeri atas prestasinya dalam bidang diplomasi. Dengan badan yang kecil, Agus Salim di kalangan diplomatik dikenal sebagai The Grand Old Man. Wafatnya Haji Agus Salim. Agus Salim mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953. Agus Salim mengarang buku-bukunya seperti Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan. Pada 4 November 1954 di RSU Jakarta, pada usia 70 tahun, Haji Agus Salim meninggal dunia dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Padang bernama Stadion Haji Agus Salim. Yang kedua adalah lahirnya organisasi Sarekat Islam. Latar belakang pendirian. Latar belakang didirikannya SDI pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih maju lebih dulu usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada 1912 di Surabaya, Cokro Aminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Cokro Aminoto masuk ke organisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti. Cokro Aminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru dari Sarekat Dagang Islam
Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Perkembangan. Sarekat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Sarekat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Sarekat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Sarekat Islam dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman para pedagang Cina. Pada proses pelaksanaannya, tidak terlihat adanya gerakan politik yang terjadi. Sarekat Islam memperjuangkan hak-hak sesungguhnya yang ada di bidang politik. Sarekat Islam memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran Sarekat Islam di antara para masyarakat juga sudah sangat dinantikan, karena mereka membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Pada tahun 1913 di Surabaya, Sarekat Islam menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah sebuah partai politik. Sarekat Islam terbuka untuk bangsa Indonesia. Namun, untuk menjaga agar Sarekat Islam tetap menjadi organisasi rakyat, dilakukan pembatasan terhadap masuknya pegawai negeri sebagai anggota. Perpecahan. Setelah Sarekat Islam berjaya di Indonesia, organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Sarekat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Hendrio Josephus Maria Shevliet pada 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Shevliet bersama Adolf Busch mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDF di Semarang. Tujuan dari ISDF sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis. Namun, anggota ISDF tidak memiliki hubungan dekat dengan rakyat, sehingga mereka pun berniat untuk mencoba memasuki Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Semaun sendiri tidak menyetujui jika Sarekat Islam harus mengirimkan wakilnya ke dalam Volksrat, Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan-lahan, pengaruh Semaun pun semakin besar dalam Sarekat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan. Perpecahan pada Sarekat Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu SI Merah dan SI Putih. Perpecahan ini terjadi lantaran adanya agitasi dari para golongan komunis melalui tokoh Semaun dan Darsono ke dalam organisasi SI. SI Putih sendiri adalah organisasi yang berhaluan kanan diketuai oleh Cokro Aminoto, sedangkan SI Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI Merah ini menentang adanya percampuran agama dan politik dalam organisasi Sarekat Islam. Celah yang terjadi antara SI Merah dan SI Putih pun semakin meluas saat keluarnya pernyataan dari PKI yang menentang adanya pan-Islamisme. Yang ketiga adalah kesimpulan. Peranan Agus Salim yang sangat dominan dan menentukan adalah dalam hal membersihkan golongan komunis dari Sarekat Islam. Perjuangan Agus Salim dalam Volksrat, Haji Agus Salim berperan sebagai anggota Volksrat selama 3 tahun, pada tahun 1921 sampai 1924 dan mewakili Sarekat Islam. Sebagai anggota Volksrat, Haji Agus Salim berhasil menunjukkan dirinya sebagai pembicara yang ulung, ahli debat, serta berani melancarkan kritik-kritik yang tajam terhadap kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan Haji Agus Salim dalam dunia pers. Dalam artikel Surat Kabar Neraja, Agus Salim mempengaruhi dan membangkitkan semangat masyarakat agar tidak mengharap balas kasihan bangsa penjajah sebagai pemimpin Surat Kabar Hindia Baru dan Neraja. Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional yang banyak berperan penting dalam terbentuknya negara Indonesia ini. Baik saat Indonesia sedang berjuang mencapai kemerdekaan maupun hingga sampai saat ini Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Pemikirannya yang kritis, keberaniannya dalam mengemukakan pendapat serta kemampuannya dalam menguasai berbagai bahasa
telah mengantarkannya menjadi salah satu tokoh yang namanya cukup banyak disebut dalam buku-buku perjuangan Indonesia yang ditulis dalam para sejarawan. Sepak terjang Kiai Haji Agus Salim sendiri telah dimulai dari masa pergerakan nasional. Di masa pergerakan ini, Haji Agus Salim untuk pertama kalinya mencoba terjun ke kancah perpolitikan bangsa Indonesia, yaitu melalui organisasi Sarekat Islamnya. Organisasi Sarekat Islam ini berhasil menempa Salim serta menjadi seorang politikus yang sangat diperhitungkan di masanya. Beberapa hal yang telah dilakukan Salim di Sarekat Islam diantaranya adalah membuat disiplin partai, di mana disiplin partai ini dibuat karena adanya infiltrasi komunis sosialis di dalam Sarekat Islam pada masa itu. Disiplin partai yang dibuat oleh Salim dan beberapa tokoh Sarekat Islam lainnya ini berisi mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota. Dengan adanya disiplin partai ini pula, nantinya golongan komunis yang tersebar di dalam Sarekat Islam akan dikeluarkan dari keanggotaannya di Sarekat Islam. Selain pembentukan disiplin partai, peranan Salim lainnya yang terlihat di organisasi adalah saat dia menjadi wakil dalam Volksrat. Sebagai anggota Volksrat, Agus Salim berhasil menunjukkan dirinya sebagai pembicara yang ulung, ahli debat, serta berani melancarkan kritik-kritik yang tajam terhadap kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun pada awalnya banyak yang menentang mengenai keberadaannya di Volksrat, tetapi akhirnya keputusannya untuk keluar dari Volksrat dan mengubah haluan politik yang asalnya koperasi dan non-koperasi cukup menjadi sambutan baik dari anggota Sarekat Islam lainnya. Indonesia merupakan negara yang dibangun oleh para pejuang bangsa. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak Indonesia mengetahui bangsa ini dibangun dengan keringat, darah, dan air mata para pejuang dan pahlawan bangsa agar dapat mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa yang dengan susah payah merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Haji Agus Salim adalah salah satu pahlawan dari sekian banyak pahlawan yang patut diteladani dan dicontoh bagi para siswa. Sifat dan sikap beliau yang pintar, cerdas, patuh terhadap agama, dan memiliki pemikiran dan pengetahuan yang luas, serta disiplin dan bertanggung jawab merupakan sikap dan sifat yang harus dicontoh dan diteladani. Kemudian sifat dan sikap itulah yang harus tumbuh pada diri anak bangsa untuk menciptakan generasi masa depan bangsa yang lebih baik. Yang keempat adalah saran. Pemikiran Haji Agus Salim sebagai tokoh nasionalis Islam bisa menjadi pedoman bagi berbagai golongan karena pemikiran politik beliau sangat sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Bagi golongan nasionalis saat ini, harus mengingat bahwa nasionalis yang keterlaluan dapat jatuh karena ke arah chauvinisme. Dan bagi golongan Islam juga harus mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham nasionalisme agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Yang kelima adalah daftar pustaka. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.